Selamat malam teman-teman di mana negara berada. Kali ini kita akan membahas, atau mungkin saya akan membahas tentang perjalanan hidup mungkin ya. Perjalanan hidup yang dimana ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Untuk kalian yang sedang ada di fase ini, fase transisi di mana kita sebenarnya dihadapkan dengan beberapa pilihan-pilihan yang mempunyai konsekuensi yang sama-sama membuat kita, mental kita sangat terkuras. Jadi siapa sih di antara kita yang tidak ingin menjadi manusia yang lebih baik atau menjadi manusia yang berkualitas ke depannya? Oke, jadi yang pertama adalah ketika kita memilih atau memutuskan untuk menjadi atau berniat untuk menjadi manusia yang lebih baik, pastinya secara otomatis kita juga akan meninggalkan hal-hal yang toksik, hal-hal yang gak jelas. Ketika kita memutuskan untuk oke, aku harus menjadi manusia yang berkualitas ke depannya, menjadi lebih baik ke depannya, mempunyai harapan-harapan yang bagus, konsekuensi itu adalah pastinya kita akan kehilangan teman. Nah, pastinya teman kita juga akan merasa aneh ketika kita tidak lagi nongkrong sama dia, tidak lagi dugem sama dia, tidak lagi mungkin minum-minuman sama dia. Intinya kegiatan yang kita pilih saat ini itu tidak mencerminkan kegiatan kita sebelumnya dengan mereka. Jadi konsekuensi berat ini adalah menurut saya adalah rintangan awal ya. Sebenarnya tidak ingin semua itu terjadi, namun memang seleksi alam memihak atau memberikan sinyal seperti itu. Sinyal bahwa kegiatan ini kegiatan yang nggak jelas itu tadi. Oh, berarti saya harus memilah dan memilih pertemanan mana yang bisa mendukung saya untuk menuju jenjang karir berikutnya atau menuju jalan yang kebaikan yang kalian pilih. Nah, itu pastinya ada pada diri kalian, tergantung bagaimana kalian akan memilih. Berikutnya yang kedua adalah dianggap aneh. Hal wajar ketika kita terbiasa melakukan hal atau rutinitas ini, rutinitas itu, dan itu dengan teman-teman yang dimana mungkin hampir setiap hari kita bersama mereka. Ketika kita tidak bersama mereka lagi, kita dianggap aneh. Itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang memang harus kita terima dengan lapang dada, dengan kesabaran. Namun, pernah nggak sih kalian memikirkan apakah ada orang yang mempunyai pilihan seperti ini? Steve Jobs, Michael Jordan, Einstein mungkin. Mereka pernah ada di titik hingga dianggap oleh beberapa orang dia tidak waras. Dia dianggap terlalu mempunyai mimpi yang besar, terlalu dianggap menyia-nyiakan hidupnya, membuat dirinya sulit sendiri. Kenapa tidak bisa menikmati hidup yang dimana kita masih mempunyai kesempatan? Mereka pernah ada di titik seperti itu. Nah, jangan sampai kita yang bukan siapa-siapa atau kita yang tidak pernah mempunyai menciptakan apa-apa, kita akhirnya merasa diri kita tidak pantas atau diri kita tidak berguna. Dan bayangkan Steve Jobs, Michael Jordan, dan Einstein, ketika mereka mempunyai atau mendapatkan cibiran atau hinaan seperti itu, yang terjadi beberapa tahun berikutnya adalah mereka mampu membuktikannya. Poinnya di situ sih. Jadi semua hal yang menjadi halangan yang menurut kita dalam waktu berproses itu adalah berat, pada waktunya itu kita akan bisa bukan mewujudkan sih, lebih ke mencapainya. Kita bisa membuktikannya, kita bisa menjawab semua cibiran-cibiran orang yang menurut kita tidak mempunyai effort atau tidak mendukung sama sekali terhadap perubahan apa yang kita jalani. Berikutnya nomor 3 adalah banyak orang yang mengira bahwa pilihan kita salah. Pastinya ketika kita mempunyai mimpi atau kita punya harapan yang besar terhadap potensi yang ada pada diri kita, terkadang manusia terlalu menjadi Tuhan atas orang lain. Maksudnya adalah ya seperti itu tadi. Mereka selalu menganggap kamu akan gagal dengan pilihanmu. Padahal
Ketika itu kita yakini, konsisten untuk terus menggalinya dan terus berinovasi, selangkah demi selangkah, kita pasti akan bisa mencapainya. Dan anehnya, biasanya omongan yang cacian makian seperti itu kadang keluar dari mulut orang-orang terdekat kita, entah teman, entah sahabat atau tetangga, kadang malah dari keluarga kita sendiri. Kan aneh ketika kita mempunyai suatu hal yang besar namun kita tidak mendapatkan dukungan itu. Lantas kepada siapa kita berharap dukungan? Kalau sesama manusia aja mereka kadang sudah menjadi Tuhan atas orang lain. Ketika kita berada pada tahap ini atau level ini, kalian nggak perlu merasa down, merasa akhirnya oh iya apakah saya memang terlalu tinggi ya. Kalian nggak perlu seperti itu. Kalian cukup merasa, anggap saja itu adalah cambuk bagi kita untuk kita lebih keras dalam mengerjakan atau fokus pada keinginan besar kita, dan anggap saja hal seperti itu sebagai dukungan. Anggap saja dukungan, walaupun sebenarnya pahit ya kita terima. Kita terlalu mungkin memikirkan apakah iya apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu belum tentu. Padahal itu hanya sebagai sebenarnya perwujudan iri dari orang lain, karena mereka itu sebenarnya tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi impian besar mereka. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang yang bisa perlahan mewujudkan impian besar kita, ya mereka mencoba untuk menghadang kita dengan kalimat-kalimat seperti itu, mencoba untuk membuat kita down, mencoba untuk melawan kita dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak kita butuhkan gitu loh. Jadi ngapain orang-orang seperti itu? Jadi saya berharap kalian tetap fokus, tetap pada track kalian, tetap pada perubahan diri kalian untuk menjadi manusia yang berkualitas di masa depan. Berikutnya poin yang keempat adalah merasa sendiri. Hal yang perlu kita ketahui ketika kita memutuskan untuk menjadi manusia yang lebih baik adalah tidak banyak orang yang memilih pada pilihan ini. Rata-rata mereka memilih pilihan yang mudah, memilih pilihan yang instan, yang tidak terlalu banyak pengorbanan. Apakah itu salah? Sebenarnya itu nggak salah. Namun dengan kita memilih pilihan yang banyak pengorbanan, itu sebenarnya membuat kita lebih kuat, lebih kita tahu potensi kita, kapasitas kita itu seperti apa sih. Potensi yang ada pada diri saya itu sebenarnya dalam hal apa. Nah, itu yang harus kita gali sebenarnya. Itu yang harus kita pelajari. Namun itu tidak dipelajari oleh orang lain. Mereka hanya bertahan pada zona nyamannya. It's okay, itu tidak apa-apa sebenarnya. Apakah dengan mengambil pilihan ini, kita merasa sendiri? Yes, kita pasti merasa sendiri. Kita merasa seperti tidak ada dukungan. Kita merasa seperti adanya kehilangan yang saya sebutkan di poin-poin sebelumnya. Nah, namun percayalah, kuncinya hanya satu, yaitu yakin. Yakin terhadap apa? Yakin terhadap bahwa ke depan kalian akan dipertemukan dengan circle baru, lingkungan baru, yang dimana kalian sama-sama memiliki visi yang sama. Karena dengan yakin, itu menandakan bahwa kita itu berarti kuat. Karena dengan sendiri saja kita bisa menghadapi, bisa menjawab keraguan-raguan semua orang. Percayalah bahwa diri kita akan menjadi orang yang kuat gitu. Dan pastinya kita bisa lebih memahami diri kita sendiri. Dan bukan tinggal menunggu sih, lebih tepatnya kita sudah setingkat atau selangkah daripada mereka yang mencaci atau memaki atau mencibir kalian seperti itu tadi. Sebagai penutup, saya hanya akan menambahkan, bukankah kebahagiaan yang kita inginkan? Jalani apa yang menjadi tujuan kita. Amati setiap selangkah demi selangkah, yang dimana itu merupakan suatu progres dari pencapaian kalian. Saya yakin puncak kejayaan bisa kalian raih. Semangat untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian, dan mungkin
Jika kalian berkenan untuk membagikan video ini, silahkan. Semoga ini bisa membantu teman-teman atau saudara kalian yang sedang terlalu baper sama omongan orang, mulutnya tetangga mungkin, atau mulut teman yang selalu merendahkan kualitas diri kalian. Sebenarnya kalian itu punya kualitas. Jadi masing-masing diri kita tuh sebenarnya kita punya potensi, punya kualitas, hanya saja kita mau menggalinya dan kita mau fokus terhadap diri kita atau kelebihan kita itu atau tidak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.